Hello, 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 hello kepada orang yang ada di rumah. Tidak, Pak. Kepada kawan-kawan saya, para subscriber saya. Terlebih dahulu saya ingin mengatakan terima kasih karena mensubscribe channel saya. Saya sangat bersyukur dan saya sangat berterima kasih, terima kasih dan terima kasih kepada kamu semua. Dan terlebih lagi kepada Tuhan, saya berterima kasih kepada Tuhan. Oke, hari ini saya ingin membuat kelainan. Saya tertarik bercerita hal-hal yang untuk pelajaran, Pak. Oke. Jadi tidak payah buang masa lagi, tapi ya buang masa lagi meningu-ningu saya membacotkan diri banyak cerita. Oke, kita mulakan kepada cerita ini. Oke, tentu kita semua pernah mendengar apa itu mulutmu harimaumu. Ada kan mulutmu harimaumu. Itu sebuah peribahasa yang terkenal, oke? Oke, itu sebuah itu adalah peribahasa terkenal yang bermakna agar seseorang berhati-hati di dalam setiap dia berbicara, karena ucapan tersebut boleh saja mencelakakan seseorang. Oke. Hal tersebut dialami oleh beberapa orang yang terkenal di dunia ini ya. Oke. Mungkin mulut dorang itu sembarangan saja cakapkan, jadi oleh karena itu bisa mengakibatkan diri mereka itu ada kecelakaan atau apa saja itu akibat daripada mereka menghina Tuhan. Oke, begitu. Jadi pelajarannya di sini di akhirnya itu ada pelajaran. Oke. Cerita yang pertama orang yang terkenal ini adalah cerita mulutmu harimaumu. Yang pertama ini adalah Tancredo Neves, calon presiden Brazil. Oke. Sebuah tragedi menimpa seorang calon presiden asal Brazil, yaitu Tancredo Neves, yang terpilih melalui pemungutan suara-suara pada 1980. Suara-suara maksudnya undian orang. Oke. Saat dia berkampanye. Oke, sambung lagi. Saat dia berkampanye, dia cakap begini. Kalau dia ada penyokong melebihi 5.000 orang atau 500.000 orang, tidak ada seorang pun yang boleh menggulingkan dia atau boleh merebut kursi pertandingan presiden dia. Apalagi itu Tuhan, dia bilang. Dia bilang bahkan Tuhan pun tidak akan bisa membuatkan saya jatuh daripada wakil presiden ini, daripada pemilihan presiden ini, dia bilang. Dia punya mulut cakap begitu. Oke. Akhirnya dia memang menang di dalam pemilihan presiden Brazil. Tetapi namun yang sangat mengerikan adalah sebelum dia dilantik menjadi presiden di Brazil, dia sudah meninggal karena komplikasi operasi yang dia jalani beberapa hari sebelumnya. Oke. Dalam perjalanan hidupnya, Tancredo Neves memang tidak dilengsarkan dari jabatan kepresidenan, melainkan ia dilengsarkan dari dunia oleh sang kuasa. Apa dilengsarkan? Aku tidak tahu dilengsarkan. Mungkin disingkirkan. Oke, mungkin disingkirkan sebelum dia jadi presiden. Oke, lanjut. Oke, cerita yang kedua adalah penyanyi kumpulan The Beatles, John Lennon. Oke, kamu semua kenal siapa si John Lennon itu. Saya baru-baru sejak kenal dia. Oke, cerita ini adalah dia itu adalah seorang personal band The Beatles asal Amerika Serikat. Dia populer dan menjadi fenomena di abad tahun 1960-an. Namun John Lennon juga terkenal karena kematian dia yang sangat menyedihkan, yang sangat menggenaskan. Pada 8 hari bulan Desember tahun 1980, John Lennon mati ditembak di depan rumah dia di New York, Amerika Serikat oleh seorang penggemar fanatiknya sendiri.
Kesian, aduh, ngeri. Oke, mengikut cerita sebelum beberapa tahun sebelum dia meninggal itu, dia diwawancarai oleh media Inggris. John Lennon pernah cakap bahwa dia dan kumpulan The Beatles lebih terkenal dibanding dengan Tuhan. Apa bayang dia? Aduh. Dan dia pernah bercakap lagi, kita lihat, kita tengok saja siapa yang duluan tenggelam. Dia bilang, siapa yang duluan, macam popularity dia itu, macam dia kasih tanding-tanding pula popularity Tuhan dengan popularity dia. Oke. Tapi sempat juga ada orang mengecam dengan apa yang dia cakap itu. Mengundang kontroversi juga. Banyak orang remaja atau peminat dia pada saat itu yang marah, dan peminat dia sempat lagi membakar piringan hitam serta gambar-gambar The Beatles. Oke. Tahun 1970 The Beatles membubarkan diri lalu tenggelam. Sementara itu, jauh sebelum The Beatles ada dan hingga selama-lamanya, Tuhan Yang Maha Kuasa telah ada. Penembakan yang dilakukan oleh penggemarnya itu karena mungkin saja terjadi karena perkataan dia itu, yaitu menghina Tuhan. Akhirnya John Lennon dianggap sebagai orang meninggal karena menghina Tuhan. Oke. Cerita yang seterusnya adalah Thomas Andrews, yaitu perancang kapal Titanic. Kamu tahu kan itu Titanic? Na 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 na. Every night in my dream I see you, I feel you. Oke, itu film dia. Haha. Oke, Thomas Andrews perancang kapal Titanic. Oke, dia yang buat itu kapal Titanic. Oke, siapa yang tidak kenal dengan Titanic? Salah satu kapal terbesar di dunia yang pernah ada dan terkenal kena kecanggihan dia. Oke, kita baca. Siapa yang tidak kenal Titanic? Salah satu kapal terbesar di dunia yang pernah ada dan terkenal karena kecanggihan pada zamannya. Kapal Titanic juga terkenal karena berakhir dengan sangat tragis. Kapal tersebut merupakan mahakarya Thomas Andrews. Oke, Thomas Andrews. Jadi, selepas si Thomas Andrews kasih siap itu kapal Titanic, dia ada orang cakap bilang, seberapa amankah kau punya kapal ini? Dia bilang. Jadi pertanyaannya itu dijawab oleh Thomas Andrews. Dia bilang, tidak ada yang boleh kasih celaka ini kapal Titanic, tidak ada yang boleh kasih kalah, tidak ada yang boleh yang kasih apa itu, kasih silaka, kasih mencelakakan. Oke. Bahkan Tuhan pun tidak bisa kasih tenggelam. Dia bilang, apa badai ini? Dia kasih ikut Tuhan lagi. Aduh. Tapi pada tanggal 10 April tahun 1912 untuk pertama kalinya kapal Titanic itu berlayar menuju Amerika Serikat dari Eropa. Namun 4 hari kemudian tak disangka-sangka kapal yang si Thomas Andrews itu buat terlanggar ais besar, lalu terbelah dua lah dia punya kapal. Oke. Tahu, gunung es itu adalah ciptaan Tuhan. Gunung es itu yang besar itu. Oke. Jadi ais yang besar itu melanggar kapal Titanic itu, kapal buatan si Thomas Andrews itu. Oleh kena kebacutan dia punya mulut, mungkin itu saja bisa mengakibatkan. Oleh itu, komen di bawah. Oke, seterusnya yang keempat adalah artis terkenal Amerika Serikat. Siapa yang tidak kenal dengan Marilyn Monroe? Kamu kenal kan Marilyn Monroe? Waktu kecil saya tidak kenal siapa Marilyn Monroe.
Marilyn Monroe. Jadi tiba-tiba saya kenal pula si Marilyn Monroe. Cantik pula dia itu kan, Marilyn Monroe. Cantik, dia kaya, dia populer. Itulah kehidupan Marilyn Monroe. Artis yang terkenal di akhir tahun 1950-an. Namun sayang, di balik kepopuleran dia itu, kekayaan dia itu, ia mengalami cerita yang pahit, dia bilang, dan juga mengalami hal percintaan yang pahit. Paham? Suatu hari ketika Marilyn Monroe syuting sebuah acara, jadi datanglah seorang pendeta yang bernama Billy Graham. Dia datang mengunjungi si Marilyn Monroe. Dan Billy Graham, hamba Tuhan itu, datang kepada Marilyn Monroe. Dan Billy Graham bilang dia datang itu adalah panggilan Tuhan. Jadi dia datang tempat si Marilyn Monroe supaya dia datang tempat si Marilyn Monroe untuk supaya Marilyn Monroe mengenal Tuhan. Oke. Tetapi apa yang si Marilyn Monroe jawab? Marilyn Monroe menjawab, dia bilang, saya tidak perlu kau punya Tuhan. Saya tidak membutuhkan Tuhan Anda, dia bilang. Aduh, sombong sekali dia. Hayo. Tapi selepas beberapa minggu pertemuan dia dengan pendeta Billy Graham, kalau kita orang Kristen kita mesti kenal Billy Graham. Billy Graham itu adalah seorang penginjil yang terkenal di seluruh dunia. Oke, dia mengabdi kepada Tuhan, dia menjadi hamba Tuhan sampai Tuhan panggil dia. Oke, dialah Billy Graham. Tetapi beberapa minggu selepas si Marilyn Monroe berjumpa dengan hamba Tuhan Billy Graham, dia ditemukan tewas di apartemen dia sendiri. Tapi banyak teori-teori yang mengatakan bahwa Marilyn dibunuh, mungkin untuk konspirasi politik, mungkin. Tapi namun teori yang diyakini hingga kini adalah Marilyn Monroe itu meninggal sebab bunuh diri, dan dia minum obat tidur banyak dengan jumlah yang besar. Dan juga diketahui bahwa Marilyn Monroe ini menghidapi depresi. Nah, karena kehidupan pribadi dia yang berantakan. Coba saja kalau dia waktu pendeta Billy Graham datang dan dia terima Tuhan, mungkin dia tidak meninggal pada waktu itu. Tapi tidak ada lagi yang perlu dikatakan, karena dia sendiri menolak Tuhan. Dia sendiri cakap dia tidak perlu Tuhan. Jadi manusia itu sombong betul. Tidak boleh. Oke, cerita yang terakhir di sini adalah Cazuza, penyanyi dari Brazil. Oke, penyanyi dari Brazil. Dia juga pernah mengalami hal yang serupa dengan Marilyn Monroe, yaitu Cazuza atau Cazuza, apa sajalah. Cazuza penyanyi dari Brazil. Sikap penghinaan terhadap Tuhan yang berakhir tragis juga pernah dialami oleh seorang penyanyi dan penyair terkenal asal Brazil yang bernama Cazuza. Saat tengah melakukan pertunjukannya di Rio de Janeiro, Brazil, penyanyi yang meninggal di tahun 1990 itu menghembuskan asapnya di udara. Rokok dia, maksudnya rokok. Oke, dia begini, dia rokok. Lalu dia menghembuskan rokok itu begini. Tuhan, rokok ini untukmu. Apakah maksudnya itu? Tapi akhirnya dia meninggal. Dia meninggal karena kanker paru-paru. Dia masih muda waktu dia meninggal, baru umur dia 32. Itulah. Oleh karena kesombongannya, oleh karena mulutnya itu dia tidak jaga,
dia kasih ikut-ikut Tuhan. Kalau mau cakap pun jangan kasih ikut-ikut Tuhan. Tuhan itu terlalu kita hormat Tuhan. Jadi jangan sembarangan sebut-sebut nama Tuhan. Oke, tambah cerita lagi tentang si Zazuza. Zazuza ini dia merupakan seorang artis yang terkenal di Brazil yang telah menjual 5 juta kopi album. Tetapi sayangnya kehebatan dia di dalam berkarya tidak seperti di dalam kehidupan dia yang nyata. Di dalam kehidupan pribadi dia diketahui mendapatkan masalah karena obat-obatan terlarang, dan dia diketahui menghidap AIDS, penyakit AIDS karena memiliki biseksual selama hidupnya juga. Itulah dia meminum obat-obat yang terlarang, dia memakan obat-obat yang terlarang. Oke. Habislah cerita saya di sini. Oke. Pelajarannya adalah jangan pernah menjadi sombong di mata Tuhan. Oke. Karena manusia itu berbanding dengan Tuhan itu manusia itu hanya sekecil ini saja. Tuhan itu di atas itu dia menciptakan dunia ini. Tapi kalau manusia, Tuhan yang menentukan hidup manusia itu. Oke, begitu ceritanya. Jadi oleh nasihat dia tidak boleh sembarangan cakap yang tidak baik, apalagi itu menyombongkan diri, apalagi itu menghina Tuhan, itu sangat tidak boleh. Jangan mencontohi orang-orang yang sebentar tadi itu, oke? Jangan contohi. Kita hormati Tuhan, sangat menghormati. Seperti juga kita menghormati manusia yang lainnya, sesama manusia, apalagi Tuhan, kita menghormati Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi pelajarannya adalah hormati Tuhan, jangan hina Tuhan, jangan menyombongkan diri. Karena hidup ini kita tidak tahu apa yang terjadi. Bahkan kata pepatah, di atas langit masih ada langit, dan yang paling terpenting ada Tuhan. Oke, ada Tuhan. Oke, itu saja cerita perkongsian daripada saya. Saya harap ada yang dengar ini dan ada yang diberkati oleh cerita ini. Oke, kamu komen saja di bawah. Dan itu saja cerita daripada saya. Next day lagi saya akan buat cerita lagi. Tetapi jangan lupa subscribe channel saya, teman-teman. Jangan lupa subscribe. Dan ini saja daripada saya, Heaven Channel. Dan bye-bye.